rasa tersebut, korupsi teh nggak ada, nggak akan ada korupsi, insya Allah nggak akan ada perselingkuhan, nggak akan ada khianat dan semuanya, karena setiap orang merasa bahwa Allah mengawasinya, bahwa Allah mencatat semua perbuatan-perbuatannya. Nah gitu teteh ya. Jadi panjang pembahasannya. Allah tuh ngaturnya luar biasa, dari diri sendiri sampai rapi, sampai ke membangun peradaban yang luar biasa. Makanya dulu Islam itu ketika di zamannya Rasulullah memimpin, tiba-tiba Islam dalam jangka waktu 11 tahun setelah Rasulullah wafat gitu ya, 11 tahun setelah Rasulullah wafat, tepatnya di kepemimpinan Umar bin Khattab, 2/3 dunia itu milik Islam. Yang saat ini bumi Syam itu terdiri dari 4 negara, Palestina, nanti Libanon, Jordan, satu lagi itu Suriah, itu satu negara. Selega itu satu negara, dinamakan bumi Syam. Itu milik umat Islam. Sekarang milik siapa? Terbagi-bagi, terkotak-kotak gitu ya. Dan itu sejarahnya panjang. Seru kalau ngebahas sejarah itu. Gitu teteh ya. Kemudian ada dalil lagi di Quran surat Al-Baqarah ayat 235. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun, Halim. Jadi ada Latif, ada Halim, Hilman. Nah itu akar katanya hilm. Ini lembut, artinya santun yang di atas rata-rata. Ada Latif, ada Hilm. Maka kita akan menemukan nama-nama dengan nama Hilm ini yang saya tahu nyakadar itu gitu. Lah lembut banget. Tiga Kang Hilm didinya. Enggak. Punten. Ya, lembut sekali terkadang sorana teh. Hilm, Maha Penyantun. Kata Allah, ketahuilah apa yang di dalam hatimu pun Allah tahu. Jangankan gitu kan di Quran surat yang lain, jangankan engkau jaharkan, engkau sirkan pun Allah mengetahuinya. Makanya kita suka ada perasaan gak enak hati, betul tidak? Enak hati ya. Kata para ulama, ketika hatimu merasa sangat tersiksa, gundah gulana, ketahuilah Allah sedang mengkifarat dosamu atas dosa yang sudah ada terbesit dalam hatimu, tapi tidak sempat engkau lakukan. Disiksanya, dikafarohnya dengan perasaan gak enak hati itu. Jadi ada sebuah keinginan untuk berbuat keburukan, tapi terjadi. Dan Allah mengkafarah dosanya itu dengan dibuat gak enak hati itu. Jangan-jangan ada dosa misalnya, engke bade darmaji nyalah dar 5 ngaku hiji. Tapi terjadi karena takut kepada Allah. Terus tiba-tiba kita gundah gulana. Ketahuilah, kata para ulama, itulah cara Allah mengkafarah dosamu. Karena dosanya bijinya dari hati, yang dikafarah adalah hati. Masya Allah. Tapi itu lebih baik kata daripada di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi itulah adab yang kedua. Terakhir ya, dikatakan kepada Junaid rahimahullah, dengan apa kita menundukkan pandangan. Nah, jadi salah satu cara teknik dari muraqabah ini adalah banyak tawadu. Hanes taura mawa duit ya. Tundukkan pandangan. Beliau menjawab, dengan ilmumu bahwa pandangan zat yang melihatmu lebih mendahului daripada pandanganmu terhadap objek yang dituju. Lanjut, kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri,
tentang muraqabah ini, hendaknya engkau selalu merasa diawasi oleh zat yang segala sesuatu tidak tersembunyi darinya. Hendaknya engkau selalu berharap kepada zat yang pasti menepati janjinya, dan hendaknya engkau selalu takut kepada zat yang kuasa memberi hukuman. Ini quote-quote daripada para ulama. Insyaallah. Coba quote kita apa, Teteh? Quote-quote kita yang sekarang gini lebih banyak melalaikan, atau syair-syair sekarang mah ya, lebih banyak melalaikannya. Andai kau tidak jadi milikku, dunia serasa runtuh untukku. Eta kuat naon. Nah, tidak seperti itu. Jadi bahkan para ulama salaf terlebih dahulu itu takut sekali akan perbuatan dosa, karena dosa ini tidak hanya menimbulkan hukuman, tapi meninggalkan jejak. Jadi dosa ini teteh meninggalkan jejak, atau kita disebut meninggalkan namun kemarin hutang. Nah, dosa itu adalah hutang. Takutlah karena dosa ini meninggalkan jejak-jejak yang meninggalkan hutang yang pasti suatu saat nanti itu akan kebuka kembali. Maka kata Allah, tutuplah aib saudaramu, maka Allah akan menutupimu. Ada tuh jejak-jejak dosa tuh. Kan di Quran surat Al-Kahfi, kalau saja di Quran surat Al-Kahfi ini ada seorang anak yang salih, anak yatim di rumahnya mau runtuh, dibenerin oleh dua nabi karena ayah dan karena orang tuanya itu soleh, jejaknya kepada anaknya. Maka ketika berbuat dosa, jejaknya juga ada kepada anaknya. Enak sebetulnya karma gini ya. Hati-hati ke anaknya sok bisa ngarasakkeuna ada. Kalau saja orang solih meninggalkan jejak, pun dengan orang yang salah. Seperti tadi kan anak tadi trauma akhirnya gara-gara orang tuanya meninggalkan jejak-jejak dosa. Maka salah satu tips atau trik supaya kita hati-hati tidak melakukan dosa, yaitu hadirkan rasa muraqabah. Hadirkan rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian itu pembahasan dari Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ini. Buku yang luar biasa, Minhajul Muslim. Saya mah cuman penyambung lidah. Sejatinya ilmu itu yang nanti menyampaikan kepada hati-hati teteh akan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku la qouli hada wa astaghfiruka wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ikhwan latihan kan pada jadi imam